Halo, Assalamualaikum. Selamat datang kembali nih Sobat Cuan dari Saham ID. Gimana kabar sahammu hari ini? Jeblok ya? Nah, sama kayak BBRI. 1 bulan terakhir minus melulu. Nah, di sini gimana sih strategi mainnya untuk saham dari BBRI sendiri? Gimana strategi untuk ngedapetin profit? Jadi di sini kita bakalan bedah ya. Bedah sampai tuntas untuk saham dari BBRI sendiri. Gimana potensi kinerja dari keuangan dan fundamental dari saham Bank Rakyat Indonesia yang kita kenal dengan saham BUMN atau saham blue chip dengan fundamental yang baik dan keuangan yang solid. Ya geng, di sini gue udah buatin ya prediksi cara untuk profit biar kalian bisa mendapatkan profit dividen. Ingat ya, untuk saham BBRI ini kalau harganya lagi murah, biasanya itu peluang untuk kita beli. Karena di harga murah itu dipastikan bakal rebound karena BBRI itu ya bank BUMN gitu loh, bank blue chip. Jadi untuk jangka panjangnya bagus banget, tapi kalau untuk jangka harian mingguan itu gua rasa kalau bank seperti bank besar blue chip seperti BBRI ini kurang pas ya. Jadi untuk investasi jangka panjang oke. Jadi di sini kita bakalan bedah dan kupas tuntas gimana pergerakan saham dari BBRI sepanjang bulan Juni 2025 sampai akhir tahun 2025. Di sini gue udah buatin ulasan dan ringkasan serta prediksi stop loss, target jual, target beli. Jadi buat teman-teman nanti nggak usah bingung lagi ya. Di sini udah komplit banget infonya. Yuk, dan sedikit informasi, channel ini baru gue bikin kurang lebih 3 mingguan. Jadi buat lo nih yang pengen belajar bersama bareng gua untuk mengenali saham-saham yang berpotensi memberikan profit dividen dan kinerja bagus, langsung aja klik tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kita bisa belajar bersama setiap hari untuk mengenali saham-saham yang berpotensi bisa ngasih money. Nah, jadi buat lo pada yang pengen jadi smart people, yang pengen melek finansial, mengerti tentang fundamental, dan mengerti tentang pergerakan pasar dan ya gimana kinerja keuangan, langsung aja. Pengen bebas finansial di masa depan? Langsung pantengin terus video di channel ini ya. Langsung aja kita bedah untuk prediksi dan analisa saham dari BBRI di bulan Juni 2025 sampai sepanjang akhir tahun 2025. Bisa mengalami kinerja lebih membaik atau makin melorot nih. Simak dan stay tune, kita mulai sekarang ya. Yo. Ya geng, dan di sini kita udah berada di dalam pergerakan grafik dari saham BBRI atau lebih kita kenal dengan nama Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Di pergerakan hari ini sedikit melemah ya, yaitu melemah minus 0,76%. Di saat video ini dibuat, ini adalah pergerakan grafik dari sesi kedua pada tanggal 18 Juni 2025. Jadi by the way, kalau kita lihat saham pergerakannya dari 1 bulan terakhir, itu dia turun bahkan bisa mencapai 7%-an ya untuk penurunannya ini sih. Apakah ini kesempatan buat kita masuk? Karena saham BBRI ini masih tergolong fundamental yang bagus dan keuangan yang solid. Apakah dalam jangka waktu dekat bakal mengalami rebound? Dan di sini di video kali ini gua bakal bedah saham dari BBRI untuk lo semuanya. Jadi nonton jangan di skip biar lo paham ya kapan waktunya masuk, kapan waktunya stop loss ataupun kapan dia bakal mencapai puncak. Di video kali ini gua bakal melakukan analisa serta bukan rekomendasi sih, karena semua keputusan berada di tangan kalian masing-masing. Tapi gua bakal melakukan analisa dan prediksi ya. Ya geng, dan di sini langsung aja kita mulai prediksinya dari sekarang. Yo, dan untuk memulai prediksi saham dari BBRI selama bulan Juni 2025 dan selama akhir tahun 2025.
Gimana pergerakannya? Di sini gue bakal buatin lo analisa yang terperinci, singkat tapi jelas. Mudah-mudahan lo paham. Ini bukan suatu rekomendasi, tapi ini adalah analisa pribadi untuk bahan pertimbangan dan bahan acuan teman-teman sebelum melakukan pembelian investasi ke dalam suatu perusahaan. Salah satunya di sini adalah BBRI. Ya geng, untuk memprediksi di sini kita mulai dari harga terkini dari saham BBRI di sesi kedua 18 Juni 2025. Yo, harga terkini dari BBRI ya kurang lebih muter-muter di kisaran Rp3.920 di sesi kedua jam 2 siangan ya, sampai Rp3.930 per lembar saham. Turun sekitar 1% dibandingkan penutupan sebelumnya di harga Rp3.960 per lembar saham. Untuk rentan harian itu bergerak antara 3.900 sampai 3.960 ya untuk prediksi hari ini. Dan untuk volume perdagangan itu mencapai 80 juta lembar saham. Rentan waktu dalam waktu 52 mingguan. Di sini di harga Rp3.360 per lembar saham hingga puncaknya di harga Rp5.575 per lembar saham ya dalam 52 minggu terakhir. Dan di sini untuk sentimen dan analis pendukung, Bank Indonesia memutuskan untuk tetap mempertahankan suku bunga acuan di 5,50% pada 18 Juni 2025. Keputusan ini bisa mempengaruhi sektor perbankan, termasuk salah satunya adalah BBRI. Yang paling terpengaruh adalah bank dari BUMN ya. Dan untuk kinerja Q1 atau kuartal pertama 2025, laba bersih BBRI sebesar Rp13.8 triliun. Ya, ini berita gue ambil dari tanggal bulan Mei ya 2025. Dan masih ada tekanan setelah mengalami penurunan dari kuartal sebelumnya. Untuk strategi perusahaan, BRI sedang menyiapkan program buyback saham senilai ya sekitar Rp3 triliun itu bertujuan untuk menopang harga saham jangka panjang. Ya, the next di sini kesimpulan dan potensi strategi ya. Penurunan harga hari ini itu dipengaruhi dari tekanan makro suku bunga yang ditetapkan BI. Dan untuk buyback baru menunjukkan dukungan manajemen terhadap stabilitas harga dan value dari saham. Dengan yield dividen yang tinggi sekitar 8-9%, saham dari BBRI ini menarik bagi investor yang mencari pendapatan meski terdapat risiko volatilitas harga. Ya geng, ini dividennya sih lumayan gede ya, 8-9%. Ya next di sini untuk kondisi per 18 Juni 2025, harga saham di sekitar Rp3.960 per lembar saham, turun 1% dari hari sebelumnya. Untuk kinerja Q1 atau kuartal pertama ini menunjukkan penurunan pertumbuhan laba, COC-nya tinggi, NPL sekitar 3%. Manajemen menempatkan provisi di kuartal awal dan berharap COC menurun di paruh kedua pada tahun 2025. Berat banget untuk BBRI ini, tapi ini fundamentalnya masih bagus. Jadi ini sih kalau menurut gua BBRI lagi murah-murahnya ya. Ya geng, dan untuk prediksi paruh kedua 2025 ini pertumbuhan dan profitabilitas. Yang pertama di sini loan ground ditargetkan 7-9% secara years on years, diperkirakan stabil hingga akhir 2025. Dari NIM ini stabil 7,3-7,7%, meski tekanan likuiditas masih ada. Untuk cost of credit atau COC cenderung turun dari level tinggi kuartal pertama ke kisaran 3-3,2% dari paruh kedua.
Yang kedua, di sini ada asset quality. Untuk BBRI sendiri untuk NPL diperkirakan stabil di kisaran 3% dengan fokus pada perbaikan kualitas aset mikro. Proses front loading di kuartal pertama dan sinyal pemulihan mikro di paruh kedua akan mendukung stabilitas asetnya. Dan di sini gue udah buatin lo, gue petak-petakin ya biar nggak bingung. Di sini ada forecast harga saham. Gue ambil dari berbagai sumber, tentunya sumber resmi dan terpercaya, tapi nanti tenang, gue bakal buatin lo prediksinya ya. Di sini yang pertama diambil dari Wallet Investor, itu di paruh kedua Juni sampai Desember 25, dilengkapi dengan Outlook 2026 ya. Dari Wallet Investor di sini naik perlahan ke harga Rp4.083 per lembar saham sampai Rp4.108 per lembar saham di Desember 2025. Jadi di sini Wallet Investor itu pesimis kalau BBRI bakal naik pesat, ya mungkin cuman muter-muter di angka 4.100-an ya. Dan untuk simplywallet.st di sini EPS tumbuh 8%-an per tahun. Untuk revenue di sini 17,6%, untuk ROE di kisaran 19,6%. The next di sini untuk Fintel itu target rata-rata Rp4.877 per lembar saham pada pertengahan 2026, untuk rentan dari Rp3.636 sampai Rp5.722 per lembar saham ya. Untuk outlook di 2026 di sini di harga Rp4.877 per lembar saham. Jadi di sini hampir semua analis ya itu memproyeksikan BBRI bakal mengalami peningkatan pesat itu ya pada tahun 2026. Untuk di tahun 2025 ya cuman muter-muter di angka 4.100, 4.200 kayak gitu. Untuk KB Velburi di sini target harga GGM IDR 5.390 pada akhir 2025. Ini KB Velburi ini paling optimis ya dia. Dan di sini potensi surplus 39% dari harga sekarang di harga Rp3.860 per lembar saham ya pada Februari 2025. Ya, geng, dan di sini untuk ringkasan periode Juni sampai Desember 2025 ya. Untuk uptrend moderat. Outlook menunjukkan kenaikan bertahap menuju 4.100 sampai 4.400 di akhir 2025, didukung perbaikan CUC dan stabilitas aset. Jadi nggak bisa melambung sampai 4.000 pula, sampai 5.600 sampai 5.000 6.000 maksud gue itu nggak bisa melambung dengan cepat ya. Dia naiknya bertahap sedikit demi sedikit kalau BBRI ini. Dan yang kedua di sini ada volatilitas, ini diproyeksikan tetap ada ya. Karena apa? Karena risiko datang dari likuiditas ketat itu berakibat perlambatan ekonomi global dan faktor NPL mikro. Untuk upside signifikan di 2026 di sini menurut analisis potensi mencapai 4.800 sampai 5.400 pada pertengahan sampai akhir 2026. Untuk strategi investasi ya, di sini kita mulai dari trading jangka menengah atau 3 sampai 6 bulanan. Di sini lo bisa mulai beli di kisaran 3.900. Kalau lo lambat ya lo bisa beli juga di harga 4.000-an. Untuk target take a profit awal di sini di harga 4.200 sampai 4.300 rupiah per lembar saham. Dari holding jangka panjang di sini ditargetkan fundamental hingga akhir 2025 di harga 4.400 sampai 4.600 rupiah per lembar saham, bahkan bisa mencapai 5.000-an ke atas ya menuju 2026.
Untuk risiko itu tetap termonitor sentimen suku bunga BI dan global, likuiditas serta perkembangan NPL mikro. Kesimpulannya, paruh kedua 2025 itu BBRI lagi mencoba untuk memperbaiki kinerja fundamental, NIM stabil, COC-nya turun ya. Ini mendukung kenaikan harga. Potensi kenaikan moderat hingga 4.400 sampai 4.600 di akhir tahun 2025. Lebih optimal bila memadukan aksi beli jangka pendek dan hold hingga 2026 mengingat proyeksi sebesar ya 4.800 sampai 5.400 rupiah per lembar sahamnya. Ini target 2025 sampai 2026 ya. Ya guys, dan kita lanjut. Nah, gimana nih teman-teman setelah nonton video ini? Tentunya kalian sudah mempunyai sedikit angan-angan ya, gimana untuk saham dari BBRI ke depannya. Jadi, daripada kebablasan, di sini gua mau disclaimer dulu ya. Disclaimer, konten di video dan di channel ini hanya untuk tujuan edukasi dan informasi saja, bukan merupakan ajakan atau rekomendasi membeli, menjual, atau memegang saham. Selalu lakukan research dan konsultasi dengan profesional sebelum mengambil keputusan. Saya tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi dan kalian alami. Ingat pesan gua ya, setiap hari gua ingetin. Dengan saham, kamu bisa mendapatkan profit dividen bahkan berkali-kali lipat, nggak terhingga, nggak ada batasannya, ya. Tapi ingat, dengan saham juga, kalau lo nggak ngerti cara mainnya, fundamental dan kinerja keuangan dari perusahaan yang mana sahamnya mau kamu beli, kamu kalau nggak ngerti masih nol, cuman asal-asalan beli doang, kamu bisa mengalami kerugian, bahkan bisa mencapai 99%. Nah, oleh karena itu, konsultasi dengan profesional itu penting, research itu penting ya. Jadi buat teman-teman yang pengen ngerti cara research yang benar, the next video bakal gua kasih tahu lo ya untuk analisanya. Ya, gimana cara-caranya step by stepnya. By the way, di 10.000 subscriber gua mau pamer saldo gua ya. Yang penasaran berapa sih hasil investasi gua selama 5 tahun terakhir? Berapa ratus M? Langsung aja subscribe. Karena di 10.000 subscriber gua bakal buka-bukaan. Gak usah kaget ya ntar kalau lihat nolnya kebanyakan ya geng. Yay, langsung aja buat lo gue ucapin thank you so much yang udah support channel ini dalam jangka waktu kurang dari 1 bulan udah mendapatkan lebih dari 1.000 subscriber. Gue mau pamitan dulu, semoga video ini bermanfaat buat lo semuanya. Don't forget to view my next video. Don't forget to subscribe, like, and share. Bye bye guys, see you next time and good luck.